Setelah beberapa musim berada di Liga 2, akhirnya Semen Padang FC mendapatkan tiket promosi ke Liga 1. Prestasi ini membuat supporter dan masyarakat Minangkabau bersuka cita. Bahkan, Pemprov Sumbar pun juga merasa bangga karena Semen Padang FC bisa kembali berlaga di Liga 1. Pertama, atas nama pemerintah kami mengucapkan selamat dulu buat Semen Padang FC, PS Semen Padang yang sudah kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia, Liga 1. Pemerintah sangat senang, sangat bangga dengan lolosnya Semen Padang ke Liga 1. Namun persoalan baru muncul di Semen Padang FC jelang berlaga di Liga 1. Di antaranya kondisi stadion yang tidak layak, yang membuat Semen Padang FC terancam jadi musafir. Terkait masalah ini, manajemen Semen Padang telah duduk bersama dengan Pemprov Sumbar membahas renovasi stadion. Mereka sepakat jika Semen Padang FC harus berkandang di Sumbar. Kita berikan dukungan penuh pada PS Semen Padang untuk menjadi tuan rumah berhome base di Sumatera Barat dengan menyediakan fasilitas yang kita punya, 2 stadion yang kita punya, Gor Haji Mussalim dan main stadium kita di Sekabu gitu. Pemerintah dengan pihak manajemen Semen Padang hari ini fan-fan saja. Kita hampir tiap minggu kok, kita duduk bareng bersama, kita diskusi apa nih kira-kira hal-hal yang harus kita lakukan sehingga semua itu bisa sesuai dengan jadwal dan schedule. Jadi pada teman-teman masyarakat dan supporter Semen Padang, insya Allah kita berkoordinasi terus, kita bersinergi terus antara pemerintah dengan PS Semen Padangnya, manajemen PS Semen Padangnya terkait banyak hal gitu. Jadi saya pikir nggak ada lagi yang perlu kita worrykan karena dari awal sudah kami sampaikan pemerintah pasti memberikan dukungan dan support buat PS Semen Padang. Ada 2 pilihan stadion di Sumbar yang bisa menjadi opsi kandang Kabau Sirah, di antaranya Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang, serta Stadion Utama Sumbar yang terletak di Sekabu Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nanti kan akan dilihat tuh oleh teman-teman manajemen Semen Padang. Kira-kira kalau di Agus Salim apa nih yang perlu kita renovasi? Kalau di main stadium apa nih? Nah, informasi yang kami terima sepertinya akan lebih mudah pekerjaan kita kalau kita menggunakan stadion utama. Jadi secara kalau ruang ganti stadion utama sekarang yang ada itu untuk levelnya bukan Asia lagi, tapi udah sangat-sangat internasional dan sangat-sangat layak gitu. Cuma ada beberapa sisi tribun yang memang mungkin harus kita tutup atau nanti kita carikan solusinya bagaimana. Jadi saya pikir udah nggak ada masalah, dan karena ini adalah aset, memang harus ada regulasi, aturan-aturan yang memang harus kita sepakati bersama, dan itu sudah menemui titik terang, sudah tidak ada masalah lagi. Nah, saya pikir mungkin setelah Lebaran teman-teman ya manajemen Semen Padang sudah mulai mengerjakan hal-hal yang nanti memang harus kita perbaiki. Intinya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur mendukung 100% supaya Semen Padang bisa berhome base di Sumatera Barat. Estimasi menggunakan kontraktor dari anak perusahaan Semen Padang juga, PT Gasar. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini sebelum Lebaran selesai, mudah-mudahan sudah ada estimasinya, dan harapan kita nanti setelah Lebaran nanti sudah bisa progres renovasinya. Nah, kita berusaha stadion itu selesai renovasi itu sebelum Agustus, artinya di akhir Juli gitu ya, supaya siap untuk menggelar Liga 1. Tapi kalau misalnya ternyata masih progres renovasi, ya ini kita harus bicara opsinya Semen Padang FC akan berlaga di mana gitu. Nah, ini masih kita pertimbangkan, apakah kita akan berlaga di Stadion Utama Sumbar atau kita berlaga di tempat lain sementara waktu. Untuk mengarungi Liga 1, manajemen Semen Padang FC mempercayakan Henry Susilo sebagai pelatih Semen Padang FC. Pelatih kelahiran Bukit Tinggi 11 Desember 1965 ini bukan orang baru di Semen Padang FC. Sebelumnya, Henry Susilo juga pernah melatih Semen Padang FC mulai Oktober 2021 hingga Januari 2022. Selain itu, Henry Susilo juga banyak menukangi berbagai klub di tanah air.
mulai dari tim Sriwijaya FC, PSBS Biak, PSCS Cilacap, Persiraja Aceh, PSPS Pekanbaru, PS Sumbawa, hingga Persisam Samarinda. Ya, terima kasih ya. Pertama saya ucapkan ya terima kasih atas kepercayaan yang diberikan saya. Saya pikir ini suatu pekerjaan yang bagus buat saya. Apalagi ini adalah aku sendiri ya. Saya sudah beredar puluhan tahun latih di luar, saatnya membangkitkan sepak bola Sumatera Barat khususnya jalurnya dan dengan dukungan dari kemudian masyarakat sepak bola Sumbar bisa terhubung. Manajemen punya harapan tinggi terhadap pelatih Henry Susilo. Tak hanya menjadi pelengkap Liga 1, Semen Padang FC diharapkan juga mampu bersaing dalam ketatnya kompetisi Liga 1. Kami memberikan target ke Henry itu membentuk tim yang solid, yang kuat, dan bisa berbicara di papan minimum di papan tengah. Nah, ini kita selalu terus beliau untuk mempersiapkan tim untuk itu. Tapi Semen Padang FC secara manajemen juga men-challenge beliau. Apakah kita bisa bicara di papan atas? Nah, kita juga support beliau. Jadi mudah-mudahan Henry bisa menyiapkan tim secara solid. Kita menaruhkan targetnya itu di papan menengah ke atas. Nah, tapi memang kita harus wajar dong kita pendatangan baru karena Liga 1 2019, Liga 1 2025 besok pasti akan jauh berbeda. Nah, harapannya kita Henry bisa segera menyesuaikan itu. Kerasnya Liga 1 juga membuat perburuan pemain semakin menarik. Namun manajemen Semen Padang FC memberikan wewenang penuh kepada pelatih untuk memilih skuadnya. Terkait pemain, pelatih Henry Susilo hanya akan mempertahankan sekitar 30% pemain lama. Selebihnya akan dicari pemain baru. Henry Susilo juga tidak mau terburu-buru dalam menyeleksi pemain. Bahkan, ia tidak mau menyebut nama pemain yang akan diburu. Tapi Henry Susilo punya pandangan tersendiri terkait kriteria pemain yang akan dibutuhkannya. Diskusi dengan Pak Win dengan manajemen ya, artinya mungkin sekitar 30%. Ya, karena setelah kita evaluasi memang kita butuh pemain lebih dari pemain-pemain yang sudah ada di Liga 2 kemarin. Kita harus lebih karena kita bermain di levelnya lebih tinggi nanti. Jadi artinya kita level permainan itu yang kita cari levelnya lebih tinggi dari yang kita. Di situ kita kriteria-kriterianya itu ya seperti ya pekerja keras ya, attitude bagus, metodologi bagus, etos kerja yang itu, etos kerja benar-benar profesional untuk kamu sih. Gitu ya, termasuk juga attitude. Jadi artinya kok tidak hanya melihat profil dia main, tapi mungkin juga harus mencari referensi attitude yang kita maunya kan attitude yang baik, mentality training yang baik, baru bicara skill. Kenapa? Kalau itu sudah baik, insya Allah skill itu akan bisa dibentuk. Itu kewajiban dari coach untuk mengupgrade skillnya. Tapi secara garis besarnya kita menyerahkan kepada klub untuk mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Pemain terbaik Indonesia era akhir tahun 70-an, Suhatman Imam, yang juga pernah menukangi PS Semen Padang tahun 1992, memberikan saran kepada pelatih Semen Padang FC terkait kriteria pemilihan pemain. Tes teknik, satu attitude-nya, kemampuan fisiknya, kecerdasannya bermain, taktikalnya, yang maksudnya di atas pemain yang rata-rata ya. Suhatman Imam berharap kepada manajemen, pelatih dan pemain bisa kompak baik di lapangan maupun di luar lapangan. Selain itu, ia juga berharap kepada supporter agar lebih dewasa dan tidak berbuat negatif yang bisa merugikan tim. Hubungan antara manajemen dengan pemain dan pelatih harus lebih sinkron dan akrab lagi, saling support, harus saling support antara pemain, pelatih dan manajemen. Yang kedua,
Manajemen harus melihat tingkah laku supporter. Jangan terjadi seperti kita lawan Finlandia. Enggak bagus enggak, dan tidak etik, tidak etika. Dan ketiga, kefanatikan penonton jangan membuat istilahnya kegaduhan. Fanatik boleh fanatik, tapi sportivitas dijaga dan etika juga jaga. Itu bisa manajemen memberi edukasi ke supporter apa yang harus dibikin, apa yang harus dibuat. Itu kira.